Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjelang subuh. Hari ini saya sudah berada di kota Surabaya. Setelah tadi jam 1, sekitar jam 1, jam 2, saya sudah sampai di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya bersama KM Dharma Kencana 7. Saat ini saya sudah berada di Surabaya, tepatnya di daerah Gubeng. Dan tadi saya sempat bilas, mandi, terus ganti baju di My Studio. Nginepnya murah teman-teman, 50.000 sampai 60.000. Saya dapat promo, jadi dapat sekitar 60.000. Biasanya itu 100.000 per malam. Dan lokasinya tuh sangat strategis ya. Hotel ini bukan hotel sih, guest house ya, guest house, karena dekat dengan stasiun Gubeng. Nah itu teman-teman bisa dengar palang pintu di daerah Gubeng, itu nggak jauh dari stasiun Gubeng. Ini nanti saya akan jalan kaki menuju stasiun Gubeng. Jadi hari ini saya akan kemana? Mari teman-teman ikuti perjalanan saya. Setelah di video sebelumnya saya trip dari Balikpapan Surabaya pakai KM Dharma Kencana 7. Di Surabaya ini saya akan pakai transportasi kereta api menuju ke salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa. Jadi saya masih hari ini edisinya masih di Pulau Jawa ya teman-teman. Oke, sambil jalan saya akan menuju ke stasiun Gubeng. Stasiunnya itu nggak jauh dari tempat saya menginap guest house ini. Ya kurang lebih sekitar 500 meter lah, nggak nyampe 1 kilo teman-teman. Ini suasana stasiun Gubeng di daerah Gubeng di subuh ini. Nah, azan subuh sudah terdengar ya, karena di sini udah jam 4:19 lebih cepat waktu Indonesia Barat. Jam 4:19 waktu Indonesia Barat. Jadi saya sambil ke stasiun cari musola untuk melaksanakan sholat subuh. Oke, kita let's go. Kita naik kereta api. Jadi saya akan naik kereta api. Tapi teman-teman, saya bikin penasaran, saya mau kemana ini? Dari Surabaya saya mau kemana? Jadi saya transit di Surabaya nggak lama ya. Saya langsung buru mengejar, karena perjalanan saya masih cukup panjang dan masih cukup jauh. Dan ini baru selesai mandi. Jadi saya di guest house itu cuma numpang mandi, makanya saya cuma cari yang murah-murah, karena kita backpacker begini nih, kita carinya yang murah-murah. Ini suasana kota Surabaya, yang arek Surabaya. Nah ini suasananya subuh hari, azan subuh udah terdengar ya teman-teman. Next time kalau ada waktu saya akan keliling kota Surabaya. Tapi tujuan saya ini trip Jawa dari Surabaya, nanti lanjut lagi. Next time kalau ada waktu, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, kita keliling Surabaya. Oke? Sudah berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat menjalankan sholat subuh bagi yang sudah menjalankan, alhamdulillah. Setelah selesai menjalankan sholat subuh, baru ini saya langsung menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Nah ini saya sudah berada di depan dari stasiun Surabaya Gubeng, stasiun yang berada di tengah-tengah kota Surabaya, yang berada di daerah Gubeng.
Tadi saya sudah beli tiket secara online melalui aplikasi Play Store dari PT KAI. Saya dapat kereta tujuan Surabaya menuju Jawa Tengah. Nah, saya dapat harga yang 180.000, yaitu yang kelas ekonomi. Nanti kita lihat bagaimana situasinya naik kereta api yang kelas ekonomi. Tadi udah saya beli, udah lakukan boarding tiket di aplikasinya langsung. Jadi tinggal nunggu keberangkatan kereta yang akan berangkat jam 5.50. Jadi masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi saya berada di stasiun ini. Stasiun Gubeng ini adalah stasiun yang lama, di mana stasiun ini menjadi cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, stasiun Surabaya Gubeng merupakan bangunan sejarah milik Kereta Api Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang cagar budaya. Jadi bangunannya sangat unik ya teman-teman. Bangunannya unik. Stasiunnya stasiun model zaman peninggalan Hindia Belanda. Jadi teman-teman kalau sudah masuk posisinya begini. Di sini tertera ada denah stasiun Gubeng dari peron, toilet, terus ruang tunggu dan yang lain-lain. Untuk check-in sendiri itu teman-teman ada di sana. Itu untuk melakukan boarding apabila teman-teman membeli aplikasi tiketnya tidak melalui PT KAI. Umpamanya membelinya lewat Traveloka. Jadi teman-teman boardingnya di sana. Untuk teman-teman yang nggak ada memiliki aplikasi bisa membeli secara manual di loket yang tersedia di stasiun Gubeng ini sendiri. Stasiunnya cukup bersih ya teman-teman. Nanti kita lihat lagi ke sebelah sana. Untuk peronnya itu di balik pintu ini, pintu stasiun. Oke, kita lihat teman-teman. Semenjak PT KAI diubah manajemennya, perubahan besar-besaran cukup banyak dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia. Contoh saja seperti pembelian tiket, terus kereta yang ada pun dari kelas bisnis sampai ekonomi itu banyak. Dan pembenahan stasiun kereta-kereta yang ada di Pulau Jawa pun diperbarui, seperti stasiun Gubeng ini salah satu contohnya. Yang saya di sini ini stasiun Gubeng lama. Nah, kalau yang stasiun Gubeng barunya itu ada di sebelah sana. Jalurnya berbeda dia mutar. Nah, itu yang stasiun Gubeng baru. Kalau yang saya masuk tadi menunggu di ruang tunggu nanti, ini stasiun Gubeng yang lama, jadi bisa dilihat dari sisi bangunan. Stasiun Gubeng ini sendiri memiliki 6 trek ya. Jalur 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 paling ujung yang dekat stasiun Gubeng baru. Yang trek 1 dia dekat stasiun Gubeng lama. Jadi ada 6 trek stasiun Gubeng ini. Nah, situasi kondisi dari stasiun Gubeng. Nanti kita mulai check-in, masuk ke kereta, menunggu keretanya sekitar jam 5.50 waktu Indonesia Barat. Situasi di ruang tunggu stasiun Gubeng lama ya teman-teman. Nah, jadi ini yang saya bilang bangunannya itu klasik, cuma ini diperbarui sudah ya. Dinding-dindingnya hanya jendela dan pintu yang masih seperti Hindia Belanda, peninggalan Hindia Belanda. Contoh aja di depan tadi itu pintunya gede, nah itu peninggalan Hindia Belanda. Jadi dia ada kusen-kusennya tuh tebel. Entah ini kayunya kayu jati ya kayaknya ya. Teman-teman bagi yang tahu yang sering ke stasiun Gubeng bisa komen di kolom komentar. Karena saat ini saya berada di stasiun Gubeng, Surabaya. Kalau stasiun barunya dia lebih modern karena sesuai dengan zaman sekarang. Kalau yang lama ini awal stasiunnya Gubeng ya yang saya tempati ini di ruang tunggu ini. Ini banyak penumpang bermacam-macam tujuan ya, tergantung mereka mau kemana. Nanti kita masih nunggu lagi kereta yang akan kita naiki. Kurang lebih 50 sampai 40 menit. Tetap terus ikuti perjalanan saya di trip Pulau Jawa ya teman-teman, bareng Rizky Travel Vlog.
Oke teman-teman, ini saya sudah melakukan check-in menunggu kereta api di jalur 1 kereta api Pasundan menuju ke Jawa Tengah, Kutoarjo. Atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero. Nah, ini dia masuk kereta api Pasundan dari jalur 1 ya teman-teman. Itu di ujung sana. Nih keretanya udah datang. Kereta api. Selamat pagi. Selamat menikmati perjalanan Anda dari sana. Jadi hari ini saya berganti transportasi. Yang tadinya saya transportasinya kapal laut, kali ini saya kereta api. Ah, bener ya teman-teman. Ini keretanya udah datang Pasundan. Jadi saya pakai versi yang ekonomi. Jadi ekonomi nanti duduknya berhadapan-hadapan nih, seperti ini. Harga tiketnya cuma 180.000 teman-teman. Saya dapat di ekonomi 2 depan. Tujuannya ke Kutoarjo. Jadi kita nanti melewati beberapa stasiun seperti Jogja, Wates, Solo. Ekonomi 2 Mas. Pasundan ya. Iya. Kita naik kereta Bray. Nah, ini saya di sini nih. Ekonomi 2. Nah, ekonomi 2. Ini nama kereta apinya. Kereta api Pasundan. Nah, ini dia. Kereta api Pasundan. Tujuannya Surabaya Gubeng dan berakhir di Kiara Condong, daerah Jawa Barat kalau nggak salah. Nomor lambung K300809. Nah, buat teman-teman yang paham dengan perakitannya kereta api ini di mana, silahkan komen di kolom komentar. Karena saya baru pertama nih coba transportasi kereta api di Pulau Jawa. Mari kita naik teman-teman. Nah, situasinya seperti ini. Kita masuk. Ini toilet. Bersih ya toiletnya, mantep. Ini nyambung. Ini ekonomi 3. Saya di ekonomi 2. Nah, ini ekonomi 2. Saya lupa tempat duduknya. Ntar ya teman-teman, saya cari tempat duduk dulu. Oke teman-teman, saya dapat kursinya di 23E. Nah, ini tempat saya nih, 23E. Jadi kalau ekonomi dia isinya 4. 2 sisi kiri, 2 sisi kanan. Nah, saya dapat gerbong yang paling belakang dan menghadapnya ini, waduh, salah teman-teman. Salah pilih kursi. Ngadepnya jadi keretanya arahnya ke sana. Jadi saya begini nanti jadinya. Ini harganya 180.000 ya. Ini kelas ekonomi. Kelas ekonomi fasilitasnya ada AC. Nah, itu ada AC. Toiletnya dekat sini. Nah, jadi ini pemberhentian kereta api Pasundan. Mulai berjalan dari Surabaya Gubeng, Wonokromo, Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, terus Sragen, Lempoyangan, Klaten. Nah, ini ke Lempoyangan ini stasiun di Jogja. Purwosari ini stasiun di Solo. Saya turunnya di Kutoarjo dan akan berhenti di Kiara Condong. Lama perjalanan dari Surabaya Gubeng ke Kutoarjo kurang lebih 6 jam. Jadi diperkirakan estimasi tiba jam 12 siang nanti saya sampai di Kabupaten Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo. Kecamatan Kutoarjo, saya sampainya di situ. Ya teman-teman. Nah, ini rutenya. Itu dia. Oke. Jadi keretanya ini berangkat awalnya di Gubeng ini ya teman-teman, di stasiun Gubeng ini, dan berakhir di stasiun Kiara Condong. Jadi lewat Jombang, lewat mana saja, lewat Nganjuk, ini keretanya yang dinaikin.
Ayo teman-teman, selamat menikmati perjalanan saya kali ini naik kereta api Pasundan dari Surabaya Gubeng menuju Kutoarjo. Nanti akan diberangkatkan tepat jam 5.50 waktu Indonesia Barat. Oke? Let's go. Ini teman-teman, situasi di stasiun Gubeng. Nah, ini yang stasiun Gubeng barunya ya. Nah, yang tadi saya sebelah sini itu stasiun Gubeng lama. Nah, ini udah persiapan kondekturnya. Itu kondekturnya udah persiapan tadi. Kita berangkat jam 5.50. Kereta ini akan diberangkatkan di stasiun Gubeng. Rangkaiannya cukup panjang teman-teman. Saya berada di ekonomi 2. Nanti biasa banyak penumpang naik di stasiun-stasiun persinggahan. Karena kita akan melewati beberapa stasiun. Akan melewati kota Solo dan kota Yogyakarta teman-teman. Nah, kota Jogja yang siapa yang kangen akan kota Jogja? Nah, itu kita akan lewati nanti di stasiun Lempuyangan kalau nggak salah ya. Mohon dikoreksi karena ini saya baru pertama kali nyoba transportasi di Pulau Jawa, yaitu kereta api. Setelah tadi malam saya sampai dari Balikpapan Surabaya pakai KM Dharma Kencana 7 dari Balikpapan Surabaya. Kali ini saya nyambung dari Surabaya ke Kutoarjo. Ini kondisi di sekitar stasiun Gubeng. Di stasiun Gubeng sendiri memiliki 6 trek rel kereta api, yang mana tujuannya bermacam-macam ya dari stasiun Gubeng ini. Kondisinya. Nah, ini dia. Mantep, bray. Saya baru pertama kali momen nih naik kereta api. Saya pilih yang ekonomi. Rangkaiannya cukup panjang dari ujung sampai ujung. Oke teman-teman, perjalanan kali ini kita akan tempuh sampai ke Kutoarjo kurang lebih 6 jam. Mungkin diperkirakan estimasi tiba sekitar jam 12 lewat. Tapi semoga bisa lebih cepat. Nanti kita lihat sampai jam berapa kita di stasiun Kutoarjo. Saksikan terus perjalanan trip saya di Pulau Jawa bersama channel YouTube Rizky Travel Vlog. Dukung terus channel ini agar bisa berkembang dan memberikan informasi tentang transportasi yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan dan di pulau yang lain-lainnya. Oke? Kali ini saya memberikan info untuk teman-teman agar bisa mengetahui sarana transportasi yang ada di Pulau Jawa. Jadi teman-teman yang dari Balikpapan kalau mau ke Jogja itu bisa naik kereta. Keretanya kereta Pasundan kelas ekonomi, itu murah, hanya 180.000. 6 jam perjalanan. Kalau sampai Jogja hanya sekitar 5 sampai 4,5 jam saja udah sampai di stasiun Jogja. Jadi murah, praktis, apalagi dikala tiket mahal seperti ini. Untuk tiket kapal itu 505.000. Kalau upgrade kamar, teman-teman bisa dapat upgrade kamar itu nambah 100.000. Jadi total hampir 600.000, tambah tiket kereta 180.000. Paling 900.000 teman-teman udah sampai. Berbeda naik pesawat tiket ke Jogja itu 1,5. Jadi ini adalah salah satu alternatif transportasi untuk menuju kota Yogyakarta. Oke. Sudah ada pengumuman, sebentar lagi akan diberangkatkan keretanya. Saya naik dulu, takut tertinggal. Teman-teman, ini kita sudah berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng tepat jam 5.50 ya. Perjalanan kurang lebih memakan waktu 6 jam sampai saya turun di Kutoarjo. Nanti setelah dari Kutoarjo kita akan keliling di daerah sekitar Jawa Tengah. Yang diperkirakan tiba di stasiun akhir stasiun Kiara Condong pada pukul 19.43 menit. Turun dan stasiun serta terowongan hijau yang berada di atasnya untuk memahami dan wajib melaksanakan protokol kesehatan. Kita baru sampai di stasiun Wonokromo ya. Diberikan serta dihimbau memakai pakaian pelindung. Stasiun Wonokromo masih berada di daerah Surabaya. Setelah dari stasiun Wonokromo kita akan ke stasiun Mojokerto. Jadi ini masih di Surabaya ya. Serta tidak mendengarkan musik dengan volume suara keras yang
Oke, untuk di kereta ekonomi ini kita dapat fasilitas seperti tempat changer HP ya. Nah, ini yang paling pertama nih, karena di zaman era modern sekarang kan HP sebagai hal yang utama. Ini memang harus disediakan changer HP. Ini ada 2 disediakan, 1, 2, sama meja untuk tempat taruh botol minuman kecil. Rangkaian ini diproduksi oleh INKA, yaitu Industri Kereta Api Madiun Indonesia. Nah, kereta akan diberangkatkan lagi untuk menuju stasiun lanjutan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan. Selamat tinggal Surabaya, sampai ketemu lagi. Untuk teman-teman, maaf ya, saya hari ini nggak keliling Surabaya karena memang harus mengejar waktu. Karena saya harus ada trip lagi selanjutnya selain di Jawa. Nanti teman terus ikuti selalu trip dari channel YouTube Rizky Travel Vlog. Di kereta kembali berjalan secara perlahan ya teman-teman. Untuk sekarang kereta api Indonesia sendiri sudah memperbarui, tidak seperti zaman-zaman dulu. Jadi di kelas ekonomi ini sangat dingin ya, karena memang dilengkapi dengan fasilitas AC. Nah, AC yang split ya. Jadi sekarang aman lah untuk taruh koper atau tas itu di atas. Nah, ini jadi mantep, tidak seperti dulu ya. Kalau seperti dulu kan kita panas, kadang gerah. Sekarang kita nggak bakal. Ini padahal ekonomi, harga tiketnya cuma 180.000 sampai kita di Kutoarjo. Ini berhenti entah di stasiun apa ini ya namanya. Itu stasiunnya kecil betul kayaknya, pemberhentian. Ini sepertinya ada pelebaran. Apakah ini yang dibilang jalur rel ganda ya? Bagi teman-teman mania kereta api bisa komen nanti ya di kolom komentar. Kalau tidak salah ini pelebaran jalur rel kereta ganda ya. Mohon dikoreksi kalau memang salah, karena ini dari lepas stasiun Wonokromo, ini pelebaran jalur rel itu udah terlihat sampai di sekitar, saya kurang paham nih, daerah Boharan ya, daerah Boharan ya, daerah Boharan. Ini keretanya berhenti, entah berapa menit nih berhentinya, apakah akan lama atau sebentar, kurang tahu juga ya. Semoga penumpangnya gak terlalu banyak, jadi biar bisa lebih banyak untuk kontennya. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di stasiun Mojokerto. Nah ini Mojokerto. Jadi kereta api Pasundan akan singgah di setiap stasiun yang dilewati. Jadi ini adalah stasiun Mojokerto. Nah, itu Mojokerto. Segera diberangkatkan dari jalur 1. Masih beberapa stasiun lagi kita baru sampai Kutoarjo. Masih lama. Jadi masih lama banget. Stasiun Mojokerto ya teman-teman. Masih Jawa Timur. Bagus banget stasiunnya ya. Jadi stasiun zaman dulu itu stasiun model peninggalan Hindia Belanda. Nah ini kayaknya tambahan ini ya. Mungkin ini tambahan ya. Kan zaman dulu biasanya hanya berupa bentuk biasa ya. Dia hanya langsung stasiun, nggak ada. Oke. Sudah berangkat. Nah, itu buat teman-teman kereta semboyan berapa itu? Oke. Oke teman-teman, di stasiun kereta, di kereta api ini sendiri kita dikasih sama pihak kondektur tadi 1 buah masker. Nah ini ada tulisannya Kereta Api Indonesia atau disingkat KAI.
sama tisu. Nah ini ya, tisu dapat 1 ya, mantep, bagus ya. Sekarang kereta udah nggak kayak dulu ya, perubahannya banyak, luar biasa. Kita baru tadi sudah melewati Mojokerto, ini lanjut menuju stasiun Jombang. Masih berada di wilayah Jawa Timur, stasiun Jombang. Oke teman-teman, tadi ada yang jual di kereta api, itu dari pihak kereta api sendiri yang menjual. Jadi kopi sama air mineral ini itu dikenakan 16.000 ya teman-teman. Nggak terlalu mahal, masih cukup terjangkau ya untuk kita yang perjalanan jauh seperti ini. Jadi didorong, jadi ada yang jual dorong. Jadi ada yang dorong. Nah ini jadi dua kopi 1, air mineral 1 itu dikenakan 16.000 rupiah bayarnya. Oke. Jadi sambil seruput kopi, sambil menikmati persawahan. Wih, ini yang bikin kangen. Yang ada lagunya, rindu pulang, aku rindu pulang. Siapa yang rindu pulang teman-teman? Ayo pulang temuin orang tua.